Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiuddin Ibnu Ahmad, nomor NIM 21020160062. Program studi Hukum Keluarga Islam semester 7. Langsung saja saya akan membacakan soal yang pertama, yaitu bagaimana definisi Al-Quran. Kata Al-Quran berasal dari kata qoro'ah yang artinya membaca dan mengumpulkan. Secara istilah, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Nomor 2, sebutkan nama-nama lain dari Al-Quran. Nama lain dari Al-Quran adalah yang pertama Al-Quran, At-Tanzil, Al-Dzikru, Al-Kitab, Al-Furqan, dan Asy-Syifa. Kemudian nomor 3, jelaskan definisi hadis qudsi dan berikan contohnya. Hadis qudsi adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, di mana redaksinya dibuat Nabi Muhammad dan substansinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullah ta'ala ana indatoni abdi bi. Rawahul Bukhari Muslim. Soal yang nomor 4, apa perbedaan antara Al-Quran dan hadits qudsi? Yang pertama, membaca Al-Quran dinilai sebagai ibadah. Satu hurufnya saja mengandung 10 kebaikan. Tidak demikian halnya dengan hadits qudsi. Kemudian yang kedua, Al-Quran mengutip maknanya saja itu tidak boleh. Kutipan harus lengkap, substansi dan redaksinya. Adapun hadits qudsi boleh mengutip maknanya saja dan redaksinya boleh membuat hukum sendiri. Kemudian mushaf Al-Quran tidak boleh disentuh oleh orang yang belum keadaan suci, sedangkan hadits qudsi boleh disentuh oleh siapapun walaupun dia dalam keadaan belum berwudu. Yang terakhir, bahwa mengingkari satu hurufnya saja dalam Al-Quran itu bisa dihukumi kafir, sedangkan hadits qudsi bila dia tidak sahih tidak dihukumi kafir. Soal yang nomor 5, bagaimana mekanisme turunnya wahyu? Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia atau Baitul Izzah secara utuh pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 22 tahun 2 bulan 22 hari. Soal yang nomor 6, apa hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur? Yang pertama, menguatkan Nabi Muhammad di tengah tekanan kaum kafir Quraisy. Kedua, memudahkan Nabi Muhammad dalam menerima dan menghayati wahyu. Ketiga, memudahkan kaum muslimin untuk menghafalkan dan memahami. Keempat, gradualitas proses pembentukan hukum samawi seperti pembentukan karaman Homer. Untuk soal nomor 7, yaitu jelaskan definisi ayat makkiyah dan madaniyah. Ayat makkiyah yaitu ayat yang turun sebelum hijrahnya Nabi meskipun turunnya di luar Mekah. Ayat madaniyah adalah ayat yang turun setelah hijrahnya Nabi meskipun turunnya di Makkah. Soal yang nomor 8, bagaimana definisi ayat muhkam dan mutasyabih? Ayat muhkam yaitu ayat yang sudah jelas maknanya dan tidak memerlukan keterangan dari ayat-ayat lain. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sedangkan ayat mutasyabih yaitu ayat yang belum jelas maksudnya dan memiliki beberapa takwil. Contohnya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Soal yang nomor 9, bagaimana definisi ayat am dan ayat khas?
Ayat amat adalah ayat yang menunjukkan makna umum. Contohnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Ini berlaku bagi siapapun tanpa terkecuali. Contohnya lagi, wal 'asr innal insana lafi khusr. Kemudian ayat khusus, yaitu ayat yang menunjukkan makna khusus. Contohnya, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bahwa yang wajib melaksanakan ibadah haji yaitu mereka yang mampu untuk melaksanakan perjalanan. Ini dikhususkan. Soal yang nomor 10, jelaskan definisi nasikh dan mansuh dan berikan contohnya. Nasikh dan mansuh. Nasikh itu yang menghilangkan dan mansuh yang menghilangkan. Kemudian nasikh mansuh itu adalah fenomena dihapuskan atau dikaitnya suatu hukum syara dengan dalil hukum syara yang lain. Awalnya masa iddah bagi istri yang ditinggal suaminya adalah 1 tahun sebagaimana yang ditujukan dalam ayat walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an minal hauli ghairu ikhraj. Ayat tersebut dinasah yang awalnya 1 tahun dinasah menjadi 4 bulan 10 hari sebagaimana yang ditujukan dalam ayat ini. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa 'asyra. Soal yang nomor 11, bagaimana definisi ayat mutlak dan muqayyad? Mutlak adalah lafaz yang menunjukkan makna atau pengertian tertentu yang dibatasi oleh lafaz lainnya. Contohnya, walladzina yudhahiruna min nisa'ihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Kata raqabah di atas itu bersifat mutlak tanpa batas. Maka seorang boleh memerdekakan budak baik itu yang muslim ataupun tidak. Kemudian yang muqayyad antonim daripada mutlak, bahwa suatu lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dan dengan batasan tertentu. Contohnya, waman qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musalamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu. Bahwa raqabah di atas berbeda dengan raqabah yang sebelumnya. Bahwa raqabah ini mempunyai arti bahwa boleh memerdekakan budak harus budak yang muslim saja. Soal yang nomor 12, jelaskan perbedaan antara mantuk dan mafhum. Mantuk adalah sesuatu yang ditujukan oleh lafaz menurut ucapannya. Famalam yajid fasyamu salasati ayyamin fil haji wa sabatin idza raja'tum. Ayat ini menjelaskan bahwa bagi mereka yang melaksanakan haji tamattu hendaknya melakukan puasa 10 hari, 3 hari di tanah suci, 7 hari di kampung halamannya bila dia tidak mampu menyembelih seekor kambing. Ya, bahwa ayat itu sudah jelas, tidak memerlukan penjelasan ataupun takwil. Kemudian mafhum, sesuatu yang ditujukan oleh lafaz di luar teks yang diucapkannya. Contohnya, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Secara mantuk, ayat ini menjelaskan tentang
dilarang untuk mengatakan hustis ataupun yang semananya, sedangkan secara mafhumnya bahwa ayat ini memiliki makna tersirat bahwa jika mengatakan itu tadi hustis itu dilarang, apalagi memukul. Nomor 13, jelaskan definisi tafsir dan takwil. Definisi tafsir adalah ilmu untuk memahami Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan menerangkan mana yang tidak dikandung serta mengelaborasi hukum dan hikmah yang ada di dalamnya. Sedangkan takwil yaitu ilmu untuk menerangkan makna-makna yang terkandung dalam teks. Contohnya Imam Syafi'i menakwilkannya pada lafadz wala yubdina zinatahunna illa ma tuharo minna. Illa ma tuharo itu artinya kecuali yang tampak darinya. Imam Syafi'i itu menakwilkannya dengan ilal wajhin wal kafain, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Takwil itu selaras dengan apa yang diturunkan kepada hadis yang diturunkan kepada Aisyah bahwa Nabi pernah bersabda, innal mar'at ya Asma, innal mar'ata idza balaghatil mahid lam tasluh ayyura minha illa hada wa hada wa asyara ila wajhihi wa kaffaihi. Nomor 14, sebutkan pembagian tafsir berdasarkan sumbernya berikut. Contohnya tafsir bil ma'sur dan tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ma'sur yaitu tafsir yang menggunakan Al-Quran dan Sunnah yang menjadi sumber penafsirannya. Contohnya tafsir Al-Quranul Azim karya Ibnu Katsir dan Jami' Tafsir Al-Quran karya At-Tabari. Kemudian tafsir bil ra'yi yaitu tafsir yang menggunakan rasio sebagai sumber penafsirannya. Contohnya Mafatihul Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi dan Al-Bahrul Muhit karya Al-Gharnati. Soal yang nomor 15, jelaskan mana ijazul Quran. Ijaz memiliki arti melambangkan atau melawan. Kata ijazul Quran bertujuan untuk menampakkan kejujuran Nabi Muhammad di tengah pertentangan kaum kafir, yaitu dengan menguatkan kebenaran risalah untuk melawan argumen-argumen dari penantangnya. Tantangan Al-Quran terhadap penantangnya ada 3 tahap. Tahapan yang pertama, tantangan yang bersifat umum antara manusia dan jin untuk membuat seperti Al-Quran. Contohnya Qul najmatul insu wal jinnu ala ayyatu misli hadzal Qur'an la yatu namis bimisli walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Tahapan yang kedua, tantangan untuk membuat 10 surat saja. Am yaquluna iftara qul fatu bi asri syuwarim misli muftariyati wa da'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kemudian tahap yang ketiga, tantangan untuk membuat 1 surat saja yang seperti ada surat di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin misli wad'u syahadakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ijazul Quran mencakup 10 aspek. Yang pertama, aspek bahasanya mengungguli cabang bahasa Arab. Aspek
Bahasanya mengungguli keindahan bahasa Arab, aspek eksistensinya yang tak tertandingi, aspek hukumnya yang universal dan manusia, aspek informasinya yang menembus persoalan-persoalan gaib, aspek yang sejalan dengan sains, aspek pengetahuannya yang dikandungnya, aspek pengaruhnya terhadap kolbu manusia, aspek kemampuan dalam memenuhi kebutuhan manusia, dan aspek kebenaran atas janji-janjinya yang berupa rahmat maupun ancaman. Melanjutkan materi yang kedua mengenai ulumul hadis. Soal yang pertama, jelaskan pengertian hadis, sunnah, khobar, dan asar. Hadis adalah baru, lawan kata daripada qadim atau lama. Hadis adalah sebuah narasi singkat untuk memberikan informasi tentang apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, apa yang disetujui atau tidak disetujui oleh Nabi. Kemudian sunnah yaitu apabila dikerjakan itu mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Ataupun sunnah itu adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad, baik itu berupa perkataan, perbuatan maupun takrir. Kemudian khobar dan asar itu disebut mutlak, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, sahabat, dan tabi'in. Perlu diketahui bahwa khobar itu sama dengan hadis marfu', sedangkan asar itu sama dengan hadis mauquf. Soal yang kedua, apa pengertian ilmu hadis riwayah dan diroyah? Ilmu hadis riwayah adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang perkataan, perbuatan, keadaan atau sifat Rasulullah SAW, atau bisa disebut dengan ilmu pengetahuan tentang transformasi hadis Nabi secara detail. Kemudian ilmu hadis diroyah yaitu ilmu pengetahuan tentang keadaan sanad dan matan, atau ilmu yang mengatur keadaan perawi dan periwayatan hadis. Soal yang ketiga, sebutkan macam-macam sunnah. Dari segi cakupannya ada sunnah tasyri'iyah dan ghairu tasyri'iyah. Sunnah tasyri'iyah yaitu sunnah yang mengandung implikasi hukum. Contohnya seperti terkait ibadah dan muamalah, seperti sholat. Kemudian sunnah ghairu tasyri'iyah yaitu sunnah yang tidak mengandung implikasi hukum. Contohnya Nabi memakai jubah, Nabi makan, Nabi tidur, Nabi minum. Sunnah dari segi bentuknya ada 3, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah taqririyah. Sunnah qauliyah yaitu segala sesuatu yang berdasarkan ucapan Nabi. Contohnya innamal a'malu binniyat la dharara wa la dhirara. Kemudian sunnah fi'liyah yaitu segala
sesuatu yang berdasarkan perbuatan Nabi, seperti halnya praktek sholat. Contohnya shollu kama ra'aitumuni usolli, dan sunnah takririyah itu segala sesuatu yang muncul dari sahabat dan diakui keberadaannya oleh Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, dengan cara diam. Contohnya ketika Nabi tidak menyetujui ataupun tidak melarangnya ketika sahabat mengkonsumsi biawak. Soal nomor 4. Jelaskan kehujahan hadis berikut dalilnya. Hadis adalah sumber hukum atau ajaran kedua setelah Al-Quran. Dalilnya Bismillahirrahmanirrahim. Qul athi'allaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin, yang artinya katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Soal nomor 5. Apa manfaat mempelajari ilmu mustalah hadis? Dengan mengetahui ilmu hadis ini, seorang dapat mengetahui hadis yang makbul, dapat diterima, ataupun hadis yang mardud, ditolak. Dengan mengetahui hadis yang makbul, maka seorang bisa mengamalkan satu hadisnya dan bisa menjadikan sumber pijakan untuk menentukan hukum syariat. Kemudian hadis yang mardud, maka seorang dapat mengetahui mana hadis yang palsu dan yang dhaif, maka tidak bisa diamalkan oleh seseorang tersebut. Soal yang nomor 6. Jelaskan kondisi hadis periode prakodifikasi. Masa prakodifikasi yaitu masa di mana hadis belum dibukukan, dimulai sejak dari munculnya hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah, yang mana pada masa itu ada dua periode, yaitu periode Rasulullah dan periode sahabat, yang kebanyakan pada periode itu menggunakan metode lisan. Tapi masih banyak sahabat yang melakukan pencatatan hadis secara personal, yang mana pada awalnya memang Rasul melarang kepada sahabat untuk tidak menulis selain Al-Quran. Akan tetapi larangan itu bukanlah sifatnya mutlak, akan tetapi larangan yang sifatnya sementara. Hal ini terbukti bahwa pada saat itu banyak sahabat yang diberi izin oleh Rasulullah untuk melakukan pencatatan hadis, termasuk yaitu
Abdullah bin Amr, salah satunya. Soal yang nomor 7, kapan terjadinya kodifikasi hadis? Apa faktor-faktor yang melatar belakanginya? Kodifikasi hadis terjadi pada akhir abad pertama Hijriah 99 Hijriah, yaitu masa tabi'in atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz terhadap Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Dalam catatan sejarah, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa ulama yang pertama kali menyusun hadis yaitu Al-Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad Ar-Romahurmusi dalam kitabnya Al-Muhaddis Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Alasan kodifikasi hadis yaitu pertama, bahwa para sahabat sudah tersebar di berbagai wilayah. Kemudian para sahabat juga sudah banyak yang meninggal dunia. Soal yang nomor 8, apa yang disebut dengan hadis sahih, hasan, dan dhaif? Berikan contohnya. Hadis sahih ialah hadis yang sanadnya tersambung ataupun muttasil, yang diriwayatkan oleh orang adil, dhabit, sempurna dari samanya, selamat dari kejanggalan atau cacat. Contohnya, ma rawahul Bukhari wa Muslim faqala haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id haddatsana Jarir an Imara ibnu Qaqa an Abi Zar'ah an Abi Hurairah qala ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man haqqun nas yusni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala abuka. Kemudian hadis hasan. Hadis hasan ialah hadis yang sarannya tersambung dari permulaan hingga akhir, dan riwayat-riwayatnya sama seperti hadis sahih, akan tetapi mereka tidak mempunyai ingatan yang kuat. Contohnya, haddatsana Qutaibah haddatsana Ja'far ibnu Sulaiman ad-Dubai an Abi Imran al-Juni an Abi Bakrin ibni Abi Musal As'ari qala sami'tu Abi Bihatul Adwi yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abwabal jannah tahta dhilalis suyuf. Kenapa di situ termasuk dalam kategori hadis hasan? Karena 4 perawinya itu sudah sikoh, dapat dipercaya, terkecuali Ja'far ibnu Sulaiman ad-Dubai.
tapi beliau orang yang jujur. Kemudian hadis dhaif. Hadis dhaif ialah hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih dan hadis hasan. Dan juga perawinya, riwayat-riwayatnya itu mempunyai cacat ataupun ilat. Contohnya an Hakimul Asram, an Abi Tamimatul Ujaimi, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ataha idan awi mur'atan fi duburiha au kahuna faqad kafaro bima anzala ala Muhammad. Kenapa hadis tersebut dikategorikan dengan hadis dhaif? Karena syaratnya ada yang namanya Hakimul Asram, yang mana dianggap dhaif oleh para ulama. Nomor 9. Bagaimana hukum beramal dengan hadis dhaif? Hadis dhaif karena maudhu tidak dapat ditolerir kedhaifannya. Tetapi ada juga yang tertutupi kedhaifannya. Untuk yang pertama tadi, para ulama sepakat tidak memperbolehkan untuk mengamalkannya. Sementara hadis yang dhaif yang berkaitan dengan fadhailul amal, para ulama mustahab untuk diamalkan dengan ketentuan: 1. Hadis tersebut berkaitan dengan fadhailul amal dan kisah-kisah, bukan mengenai tentang akidah yang berkaitan dengan Allah dan hukum-hukum syariat tentang halal dan haram. Yang kedua, tingkat kedhaifannya tidak parah seperti perawinya pembohong atau tertuduh pembohong, perusak. Kemudian yang terakhir, mengamalkannya tidak boleh 100% meyakini bahwa hadis itu benar-benar dari Nabi. Mengamalkannya hanya semata-mata untuk ikhtiyat saja. Nomor 10. Apa yang disebut dengan kitab as-sahihain, al-muttafaqun alaih, as-sunan, dan kutubus sittah. As-sahihain yaitu 2 kitab sahih, Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih, kitab sahih yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. As-sunan, nama-nama kitab sunnah: Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Kemudian kutubus sittah, 6 kitab hadis ialah Sunan Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Soal nomor 11. Sebutkan beberapa cabang ilmu hadis berpangkal pada sanad. Ada ilmu rijalul hadis, tabaqatur ruwah, tarikh rijalul hadis, dan ilmu jarh wa ta'dil.
Kemudian yang berpangkal pada matan ada ilmu gharibul hadis, ilmu asbabun nuzul, tawarihul mutun, nasikh wal mansuh, dan ilmu talfiqul hadis. Nomor 12. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sanad hadis dan matan hadis. Sanad adalah dari segi bahasa sandaran, sedangkan secara istilahnya sanad adalah jalan yang menyampaikan kepada matan hadis. Sedangkan matan hadis yaitu matan teks hadisnya, yang berarti lafal hadis yang mempunyai makna ataupun maksud. Nomor 13. Apa yang disebut dengan asbabul wurudul hadis? Asbabul wurudul hadis adalah sesuatu yang menjadi metode untuk menentukan maksud suatu hadis yang bersifat umum, khusus, mutlak, dan muqayyad, dan untuk menentukan ada atau tidaknya nasikh atau pembatalan dalam suatu hadis. Soal yang nomor 14. Apa yang disebut dengan hadis marfu', mauquf, dan maqtu', dan berikan contohnya. Hadis marfu' ialah hadis yang khusus disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan atau perbuatan, baik yang menyandarkannya sahabat, tabi'in, ataupun yang lain, baik yang caranya tersambung ataupun terputus. Contohnya, an Umar bin Khattab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Kemudian hadis mauquf. Hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat saja, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, baik yang caranya tersambung ataupun terputus. Contoh, fa'altu kada amama wahidin minas sahabah walam yungkar alai. Kemudian hadis maqtu'. Hadis maqtu' ialah perkataan atau perbuatan yang timbul dari seorang tabi'in serta dimauqufkan kepadanya, baik yang caranya tersambung ataupun terputus. Contohnya perkataan Hasan al-Basri tentang sholat yang diimami oleh ahli bid'ah. Sallu alaihi bid'atuhu. Soal nomor 15. Sebutkan hadis tentang dispensasi terhadap musafir, wali dalam pernikahan, batasan ketaatan terhadap ulul amri. Hadis tentang dispensasi terhadap musafir. Wa an Jabir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ummati alladziina idza astaghfaru wa idza safaru qasaru aftaru. Akhrajahu Tabrani fil Awsati bi isnadin dhaif. Kemudian hadis tentang wali dalam pernikahan menurut mazhab Syafi'i. Wa an Abi Burdah ibni Abi Musa an Abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwaliyin. Kemudian hadis tentang batasan ketaatan terhadap ulul amri. Anil mar'il muslimi asam'u wa ta'atu fima habba wa kariha illa ayyumara bi ma'siyatin
fa illa ayyumara bimaksiatin fa in umira bimaksiatin fala sam'a wala ta'ata. Sekian yang bisa saya jawab, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.